Ya, kita langsung aja dengar firman ya. Malam hari ini Shalom. Shalom. Saudara semua Bu. yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya senang kalau Tuhan selalu mengasihi kita, accepted ya, delight ya, selalu menerima kita. Nanti kita dengar apa itu accepted lebih lagi. Juga senang ya, delight melihat kita di dalam Yesus. Dan apa yang kita dengar yaitu kita mengalihkan mata kita dari sekeliling atau diri kita, hal-hal yang buruk, gelap, dunia semakin gelap, semakin gak menentu, semakin gak jelas. Tapi kita melihat visi Tuhan, jelas, sama-sama katakan jelas, terang. Ya, melihat Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Jadi Yesus dan karyanya yang sempurna itu kabar baik. Ya, kita melihat itu, kita melihat terang. Kita melihat fokus Yesus, kesadaran Yesus. Kita menerima semua yang Tuhan sudah bayar. Sama-sama katakan Tuhan sudah bayar. Ya, dan kita miliki sekarang. Sama-sama katakan sekarang. Ya, now. Jadi kata now itu jadi penting ya. Kalau di luar sekarang atau hari ini nggak ada grace, saudara, nggak ada favor. Nah, ini suatu yang baru juga buat saya ya, suatu yang luar biasa. Tapi kita akan selidiki benar-benar ya, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sekarang, I am ya, bukan yang masa lalu atau yang akan datang ya. Dia tentu masa lalu, sekarang sampai masa selama-lamanya ya, dia sama. Tapi bagi kita sekarang ya, jadi ketika kita udah dengar bahwa Marta dan Maria mengambil waktu sekarang yang terbaik. Ya, saudara, jangan main-main, saudara. Kita duduk begini dengar firman, termasuk saya yang menyampaikan. Itu kita memperoleh hidup, memperoleh zoe, memperoleh kehidupan. Nggak tahu bagaimana prosesnya, pokoknya seperti itu. Duduk dengar, memilih yang terbaik. Nah, tapi mereka juga Tuhan kasih contoh melalui kehidupan Marta, Maria, dan keluarga ini ya. Ada Lazarus. Lazarus mati waktu di Yohanes 11 ya, Yohanes. Lazarus mati. Tuhan sebelumnya sakit, Tuhan Yesus diberitakan, Yesus sengaja menunda dan datang sudah di kuburan. Ya udah 4 hari. Nah, saudara, kita perhatikan mulai dari sini dulu. Kita mau lihat Tuhan itu mau menyatakan bahwa favor itu atau kemurahan yang tidak layak itu sekarang. Ya, hari ini, sekarang, hari ini, sekarang, hari ini, sekarang. Saudara jangan lupa aja. Hari ini kita dengar, kita mendengar firman Tuhan, kita nggak mengeraskan hati, kita terima. Ya, luar biasa, luar biasa. Dan apa yang kita terima itu menentukan kehidupan kita besok, lusa, dan seterusnya. Benar-benar ya, ajaib-ajaib ya firman Tuhan ini. Nah, jadi saya mau bacakan ketika akhirnya Yesus datang, sengaja terlambat, sengaja terlambat atau delay. Ya, jadi saudara kalau dengar delay dari Tuhan atau tertunda atau kayaknya lama, saudara jangan pusing aja, karena dia di atas waktu dan ruang. Ya, jangan khawatir juga. Kenapa? Karena Tuhan akan mewahyukan yang lebih besar. Sama-sama katakan yang lebih besar. Ya, kalau contoh-contoh Pastor Pin selalu saya bilang gini. Ketika misalnya mamahnya siapa? Simpson atau Sarah. Cepat banget Pak Melki. Ya, atau Sarah lah ya. Punya anak Ishak di masa tua. Itu anak champion. Manoah ya, mamanya Simpson, punya anak di masa tua. Simpson anak champion. Elizabeth, Zakaria, Elizabeth, suami istri udah tua, punya anak Yohanes Pembaptis, anak champion. Apa maksudnya Pak Melki anak champion? Anak yang luar biasa gitu. Jadi kalau
ada penundaan, kita kan udah belajar, men. Kita tetap nggak putus pengharapan. Ya, itu sepintas hari Jumat. Ya, nah ketika orang itu Marta itu lihat Yesus, ya Yohanes 11 ayat 21. Saya baca ya firman, kita baca sama-sama supaya masing-masing di rumah dengar firman ya. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Jadi Marta ketemu Yesus, nggak lihat Yesus hari itu. Dia coba Yesus kemarin datangnya. Saudaraku masih hidup katanya. Dia percaya Yesus itu menyembuhkan. Tapi kan dia nggak tahu Yesus itu membangkitkan. Ya, tetapi sekarang pun aku tahu, dia ngomong sekarang, bahwa Allah akan memberikan kepadamu apa segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Nah, tapi dia mulai ngomong kan? Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Nah, sekali lagi, saudaramu akan bangkit sekarang, kata Tuhan. Tapi kata Marta, 24, kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Dia lompat lagi ke future, ke masa depan. Ya, jadi kalau manusia itu cenderung kalau nggak masa lalu, ya nyeselin gitu. Ya coba aja. If only, kalau bahasa Inggris kan if only. Coba aja dulu, Tuhan tolong. Nggak jadi gini nih. Atau Tuhan bilang, sekarang nih, sekarang. Manusia itu cenderung lompat lagi. Ya nanti deh di sorga gitu. Ya di sorga lah, udah nggak ada penyakit misalnya gitu. Padahal Tuhan bilang sekarang. Nah, buktinya ya 25. Kita baca sama-sama nih ayat yang luar biasa. "Akulah kebangkitan dan hidup." Sama-sama katakan, ini pewahyuannya. Yesus itu kebangkitan dan hidup. Mati aja bangkit. Dan hidup, yang hidup, hidup. Nggak mati lagi. Mana buktinya? Ini baca aja. "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Hidupnya Zoe nih. Zoe itu ya, Zoe. Mika tulis tuh. "Dan setiap orang yang hidup, ya, orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya." Makanya bolak-balik saya sampaikan, kita memiliki kehidupan Kristus. Sama-sama katakan, saya memiliki kehidupan Kristus. Zoe, nafas Tuhan. Firman ini nafas Tuhan. Terang. Gimana, siapa yang bisa matiin? Nggak ada yang bisa matikan. Amin. Percayakah engkau akan hal ini? Percaya nggak? Nah, ternyata sayangnya, prihatinnya, banyak orang, bahkan orang Kristen tidak percaya akan hal ini. Oh, dia baca firman gini. Langsung aja ada orang yang bisa bilang gini, "Jadi lo nggak bisa mati dong?" Ya emang iya nggak bisa. Oh, jadi begitu. Jadi dilawan sendiri gitu. Dimudahkan lagi. Jadi Bapak nggak bisa mati dong, nggak bisa sakit, nggak bisa gini. Pokoknya nggak bisa diterima aja. Padahal Tuhan yang ngomong. Oh, jadi kita paham. Kenapa nggak terjadi di banyak orang percaya? Mestinya orang Kristen maksudnya. Karena nggak percaya. Cuman itu aja. Tuhan syaratnya cuma satu kan? Apa syaratnya? Percayakah engkau akan hal ini? Luar biasa ya Tuhan, begitu luar biasa baiknya. Ya. Jadi Tuhan bilang, I am, ya, akulah. I am tadi ya ditulis ya. Tuh I am. Sekarang nggak itu? Sekarang. Ya, now. Sekali, now. Ya, itu kairosnya. Ya, hari ini. Catat baik-baik ya. Bahwa ketika Marta dan Maria, kita kan waktu 3 minggu yang lalu Pak Sepin sampai di Marta dan Maria ya. Maria duduk dekat kaki Yesus. Ya, memilih yang terbaik. Ya. Dia nerima kairos hari ini. Ya. Lukas 10 ayat 42. Ini supaya review sedikit. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Di dalam semua hal. Ya, sibuk begini. Kalau kita tahu ya Marta saudaranya
Sibuk dia bilang. Sibuk merimnao. Ya ditarik kemana hal. Wah dia pikir, oh belum masak nasi. Ayamnya belum digoreng. Oh ininya belum dipotong, rajangnya belum begini. Minumannya belum dibikin. Oh, Tuhan sukanya minum apa ya? Dia sibuk aja, ditarik ke banyak hal. Dan menyusahkan diri. Tirbaso, kita udah dengar 3 minggu lalu. Ya. Apa tuh tirbaso? Dia gelisah gitu. Ini udah aduh gelisah. Ya, nggak tenang. Padahal kata Tuhan yang duduk dengar, duduk dan mendengar, duduk dan mendengar itu memilih yang terbaik. Nah, saudara, tapi kan manusia seringkali mana bisa sih duduk-duduk doang denger. Nah, ya. Tapi kita udah tahu cerita Marta dan Maria. Ternyata Marialah yang memiliki kara akhirnya. Pada tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Contohnya waktu dia mengurapi Yesus. Kenapa? Karena dia dengar, udah tahu. Ya, Yesus memberitahu masa depan. Dia melihat hari-hari di depan. Dunia nggak punya visi itu, saudara. Ya, dunia nggak punya visi masa depan yang misalnya damai sejahtera gitu. Saudara punya. Dunia punya visinya apa? Wah, gelap. Waduh, ini mah nggak ada habisnya ini. Waduh, ini krisis ini. Waduh. Pokoknya waduh deh. Paham nggak? Susah Pak Melki sekarang nyari duit. Susah. Waduh. Pokoknya semuanya waduh. Saudara dan saya visinya lain. Enggak. Saya memperoleh Kanaan nih hari-hari ini nih. Saya memperoleh Kanaan nih sebentar lagi. Beda nggak? Saya memiliki shalom. Saya memiliki hidup dan tetap hidup. Dipelihara. Ya. Nah, Tuhan bilang gini, yang kayak gini, yang terakhir nih, misalnya contoh tahun yang terakhir, tidak akan diambil daripadanya. Saudara, Tuhan nggak akan ambil. Artinya gini, saudara nggak akan kecewa mengharap gitu. Cuman jangan on off ya. Kita cuma terima doang. Jangan terima ntar dibuang, dilepas, ntar dipegang lagi, ntar dilepas. Nah pas lepas datang, saudara nggak ada. Bukan nakut-nakutin. Ada juga yang begitu soalnya. Ya, orang sudah gampang sekali sebenarnya ya. Terusin ya. Dan worried. Jadi Marta itu worried. Dunia itu worried. Worried itu merimnao ya, ditarik ke banyak arah. Dan sibuk. Rusuh. Sibuknya juga artinya bahasa Greeknya kan tirbaso itu kan. 3 minggu lalu kita dengar. Sibuk, rusuh pokoknya. Ya. Jadi ini sudah Tuhan kasih tahu sebenarnya di akhir zaman. Ya, saudara nggak usah pusing dibilang nih ya. Contohnya Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang. Ya, kita dengar perang di Afghanistan misalnya. Atau kabar-kabar tentang perang. Ya, sering terjadi perang kan. Namun berawas-awaslah. Nah, yang kita disuruh dinasehati untuk berawas-awas, jangan kamu gelisah. Nah, gelisah ini tirbaso. Sama, ya. Jangan rusuh, jangan gelisah gitu. Saya suka bilang kalau dari bukunya menjalani hidup let go, let go life, menjalani hidup berserah, dikatakan bebas dari stres, khawatir, gelisah. SKG ya, SKG biar gampang aja. Stres, khawatir, gelisah atau cemas. Jangan kamu gelisah. Dia bilang nggak perlu. Jangan kamu gelisah tuh bukan gini. Ngapain lu gelisah? Dimarah-marahin, bukan. Jangan gelisah, tenang, ada supply gitu. Ya. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Tenang ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, perang, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan. Nah, kelaparan bicara krisis keuangan. Gempa bumi di berbagai tempat. 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, jadi belum the end-nya.
Ya, tanda-tanda ini termasuk pandemi tadi kan. Nah, sebelum tribulasi. Nah, tapi ada masa apa? Ada masa apa? Ada masa justru Tuhan mencurahkan rohnya dengan luar biasa. Akan ada masa sebelum tribulasi ya. Saudara ini harus pahami benar-benar. Tadi saya baru dikasih teman saya, oh kita masuk tribulasi, masuk baru diangkat di 3,5 tahun, di tengah-tengah gitu. Enggak. Karena masih ada yang menahannya. 1 Tesalonika 2 tuh nggak bisa. Jadi gini deh, gampangnya saudara dan saya nih mikirnya gini. Dari zaman Adam jatuh, Hawa jatuh, kemudian Tuhan janjikan Mesias lewat Hawa, keturunan perempuan. Iblis kan dengar, iblis tuh antikris. Nah, Kristus yang mau lahir ini juga udah diserang terus segala zaman. Nah, sekarang Yesus sudah mati, masih dikubur, bangkit, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Ya kitanya masih di bumi. Nah, yang bumi ya kita yang diserang. Tetapi, nah sama-sama katakan sama saya, dia tidak akan berhasil. Karena masih ada yang menahannya. Roh di dalam kita, Kristus tidak meninggalkan kita yatim piatu. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, yang lemah dan miskin, kata firman Tuhan. Roh-roh yang lemah dan miskin. Makanya dia bekerja secara rahasia. Nggak bisa muncul seperti waktu zaman 7 tahun masa kesukaran besar. Nah, dia munculin sendiri. Itu kenapa? Ya yang menahannya udah nggak ada. Kita diangkat, Roh Kudus diangkat, kita ikut. Ya, jadi jangan pernah lagi sedikit pun dimasukin, diracuni atau dikadalin kalau bahasa saya ya, dengan orang Kristen itu masih bisa dihukum. Apalagi dihukum sama setan lagi. Ya, itu namanya ya nggak masuk akal justru. Ya, tapi ya pakai ayat-ayat tentu. Karena apa? Karena ada Tuhan mau bicara tentang Yahudi. Jadi gitu aja. Nanti Yahudi urusannya di dalam 7 tahun masa kesukaran besar itu diurus sama Tuhan. Ya makanya antikrisnya di bait Allah, bla bla bla, bibis. Intinya supaya orang Yahudi akhirnya bertobat. Waktu mereka bertobat ya mereka dikejar-kejar. Ya dianggapnya itu orang Kristen. Ya orang Kristen, tapi mereka terima Mesias setelah Roh Kudus diangkat. Ya. Boleh, oke. Ya jangan khawatir. Ini buktinya ya, Kisah 2 ayat 17. Bagian A aja. Ya, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Sama-sama katakan, ya, roh Tuhan dicurahkan kepada semua manusia, all flesh. Inilah akan terjadi di masa sebelum tribulasi itu, akan terjadi suatu revolusi Injil lah gitu. Ya, bahwa orang-orang yang kosong, yang tidak punya roh Tuhan, nggak punya Injil Kristus, ya, akan diisi. Makanya saudara dan saya seketika kita hidup, ya kita sudah dengar ya, saudara saya memiliki highest calling, panggilan tertinggi, di mana kita memiliki Roh Kudus. Kita tuh kalau kayak donat tuh tengahnya bolong, udah ada isinya Roh Kudus ya. Manusia yang lain gak ada, kosong. Saya hidup dengan isi. Orang di luar Yesus hidup dengan kosong, katakan. Saya gak mau hidup dengan kosong, dengan isi ya. Nah, nanti kita lihat isinya, kita berjalan bersama Kristus tuh kita lihat, kita terus ada isinya, ada terang. Tetapi sebelum akhir zaman itu ada masa di mana orang-orang yang kosong ini akan dipenuhi. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini baru masuk khotbahnya nih sebenarnya. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Saya sampai situ dulu ya, bagian A nih ya. Jadi, time of my favor, the time of my favor. Nah, pada waktu itu kairos.
Aku berkenan. Berkenan itu favor, accepted. Ya, ada kairos, ada accepted. Nah, ini kita ada di dalam dispensasi waktu perkenanan. Nah, kalau saya dengar perkenanan itu accepted, waktu perkenanan, waktu perkenanan, waktu perkenanan. Bahasa Yunaninya apa? Dektos, dektos. Ya, sekali lagi dektos. Kairos, dektos. Kita ada di kairos Tuhan, dispensasi waktu kasih karunia ada dektos. Ya, apa itu dektos? Definisi dari Theos Definition katanya waktu saat paling diberkati oleh kemurahan Tuhan mengalir dengan deras. Itu dektos. Ya. Ulangi ya, waktu saat paling diberkati oleh kemurahan Tuhan mengalir dengan deras. Waktu saat paling diberkati oleh kemurahan Tuhan, favor Tuhan mengalir dengan deras. Jadi waktu Tuhan Yesus itu baca, suruh buka dari Yesaya sampai waktu perkenanan Tuhan. Dia berhenti sebelum waktu penghukuman itu. Ya, murka Tuhan di 7 tahun masa kesukaran besar. Kita nggak masuk. Sama-sama katakan, saya nggak masuk. Ya, mana bisa. Ya, Tuhan kasih space waktu itu untuk antikris supaya apa? Berurusan dengan Yahudi. Bukan saudara, bukan gereja. Ya, kalau gereja tentu aja ada orang Jews dan non-Jews-nya di dalam gereja. Tapi Jews-nya kan baru 1%, nggak sampai. Paham ya maksudnya ya? Jadi saudara jangan dicampur aduk. Jangan mau dicampur aduk. Ya, jadi dispensasi waktu kasih karunia. Accepted, diterima. Ya, dan dikatakan Tuhan mendengar. Jadi saudara nih, Tuhan mendengar artinya I heard you, itu doa yang dijawab. Sama-sama katakan doa yang dijawab. Ya, aku mendengarkan engkau. Ada waktu, ya lanjut ya, saya kira sesungguhnya, sampai diulang ya, sesungguhnya itu surely, pasti, absolut, mutlak, pasti, surely. Pasti. Ya, waktu ini atau kairos ini adalah waktu dektos itu perkenanan. Surely, sesungguhnya hari ini, sama-sama kan hari ini ada hari penyelamatan, soteria, hari ini. Makanya tadi sekali lagi Tuhan itu, Yesus itu adalah I am now, hari ini. What if kemarin penyesalan nggak ada favor, nggak ada kemurahan. If only, sorry ya, if only. What if ke depan, ya, masa depan, khawatir masa depan, nanti gini, nanti gitu, oh saya udah begini, saya udah begitu, nggak ada favor. Ya, tadi kita tuh bilang apa? Hari ini hari penyelamatan, soteria, ya, penyelamatan itu benar-benar luas saudara ya, termasuk kesembuhan, termasuk shalom, termasuk kesemakmuran, keutuhan, semua aspek, dan supranatural. Ya, itu kan behold now. Kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas ya, now. The accepted time, dektos. Now, the day of salvation. Jadi hari ini saudara belajar apa? Belajar now. Hanya now, hanya sekarang kita terima favor Tuhan. Ya besok enggak Pak? Ya besok hari, kalau sudah besok ya hari now lagi. Besok ya now lagi. Ya. Jadi secara supranatural tadi dektos itu ya, secara supranatural waktu saat paling diberkati, intervensi Tuhan, pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan, ya. Karena kemurahan Tuhan, artinya cuma-cuma yang kita terima. Ya, jadi now itu tadi ditulis tuh bahasa Yunaninya tuh nyn, nan, nin atau apa ya, nin. Itu kairos. Jadi kalau saudara bilang kairosnya apa Pak Melki? Ya dengerin firman. Ya. Jadi hidup sekarang ada dektos. Kalau khawatir masa depan, nggak ada dektos. Kalau penyesalan masa lalu, nggak ada dektos. Ya, dektos itu apa? Accepted, perkenanan. Sama-sama katakan, saya dikasihi, saya paling dikasih, saya dikenan, paling dikenan.
Ya, dikenan. Makanya kita ini disebutnya greatly blessed, highly favored, deeply loved. Ya, diberkati berlimpah-limpah, disukai. Nah, disukai itu dikenan. Ya, sangat tinggi, dikasihi sangat dalam. Saudara, ini nggak tersedia, saudara. Kalau lihat cari di dunia, di luar Yesus. Dan sayangnya orang Kristen dibuat syarat lagi. Wah, kamu bikin dosa aja, gagal sana sini aja ngomong dikenan. Gak akan dikenan. Ya kapan dikenannya kalau gitu? Kapan dikasihnya? Ya. Karena iman itu sekarang. Sama-sama katakan iman itu sekarang. Bukti ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar. Nah, dalam bahasa Inggrisnya now faith. Ya. Now faith. Sama-sama katakan now faith. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita sedang dengar hari Jumat khotbah tentang pengharapan, hope. Apa hari Minggu yang lalu, minggu lalu sorry ya. Ya, pengharapan. Pengharapan. Ya. Jadi pengharapan, akan ada pengharapan, ada iman. Ya, iman itu dasar dari yang kita harapkan, dibilang. Ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, firman iman itu sekarang, bukti. Bukti itu title deeds atau sertifikat. Saudara punya bukti kepemilikan rumah saudara atau mobil saudara, punya BPKB-nya. Bukti title deeds. Title deeds apa tadi? Surat kepemilikan. Sudah belum saudara memiliki kesehatan Kristus? Sudah belum saudara memiliki keuangan Kristus, kemakmuran Kristus? Sudah belum saudara memiliki shalom, sejahteraan, harmonis keluarga? Sudah belum hati saudara disucikan dengan iman? Sama-sama kita katakan sudah. Sekarang itulah realitasnya. Makanya definisi iman itu realitasnya, the substance ya, bahasa Inggrisnya juga substance. Ya. The substance tuh is the substance. Dan bukti, evident. Ada sertifikat saudara. Ya, substance, realitas. Jadi dia itu di atas atau di luar dari yang kelihatan, saudara. Maksudnya yang kelihatan ini, misalnya saya lihat komputer ini kelihatan kan? Tapi sinyal wifi-nya saya nggak lihat, atau gelombang saya nggak lihat, atom saya nggak lihat. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Yang tidak kelihatan tuh kekal. Ternyata yang kelihatan tuh sementara. Terbalik ya. Nah, tapi nanti kita akan sampai situ. Cuman kita akan lihat dulu. Jadi Tuhan itu pegang semua tuh. Dengan iman kita percaya Tuhan pegang semua, kontrol hidup kita. Makanya kita makin paham. Ketika kita dengar terang, kita lihat terang, kita terima terang. Seperti hari ini ya. Oh, sekarang hidup kita tenang, bener-bener tenang dalam konteks bukan tenang, cari duit, tenang, gini, itu nih, bukan. Tenang tapi terima supply gitu. Besok ada lagi supply-nya, besok ada lagi supply-nya, besok ada lagi supply-nya. Dan berlimpah-limpah saudara, supranatural, sama-sama katakan. Kolose 1 ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Lihat ya, ia tuh Yesus. Dari segala sesuatu udah ada lebih dulu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Nah ini bahasa Inggrisnya. Dia memegang segala sesuatu. He hold. Ya. Hold it all together right up to this moment. Ya. Dia memegang. Termasuk misalnya ikatan pernikahan kita. Kesejahteraan. Harmonisasi. Ada Yesus. Dia pegang. Amin. Ya, jadi jangan doa itu pokoknya lihat sekarang secara rohani. Amin. Ya, seperti Markus 11 ayat 24. Nah, ini sekarang kita masuk prakteknya ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sekarang kita paham, makin paham arti ini. Maka hal itu akan diberikan kepadamu.
Jadi now-nya itu kita udah terima. Ya, jadi ketika kita berdoa dikatakan percaya. Jadi waktu berdoa percaya gitu. Sadar gitu doanya, bukannya ngambang-ngambang gitu. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sadar gitu. Saya percaya tuh. Ya, jadi kalau musuh bilang, "Wah, enak aja lu kemarin bikin gagal, lu salah." Tetap aja kita enggak, tenang aja, percaya. Kita udah terima, sama-sama saya udah terima, saya udah miliki, dan firman Tuhan katakan hal itu akan diberikan. Nah, jadi kita ada di realm itu apa ya? Di dimensi gitu ya, di wilayah yang tidak terlihat sebenarnya. Ya, tapi masa depannya, scene-nya, manifestasinya di masa depan. Ya mungkin kita nunggu gitu. Nggak, saya sudah sembuh. Tapi sembuhnya misalnya besok gitu. Tapi saya udah terimanya sekarang waktu saya berdoa. Paham nggak? Karena saya udah terima. Karena Yesus udah lakukan 2000 tahun yang lalu. Ya, karena yang tidak kelihatan tuh kekal. Sekali lagi, coba kita buka 2 Korintus 4 ayat 18 bagian B. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah, itu tadi kan. Kita lihat Yesus. Kita nggak melihat yang kelihatan, keadaan. Tapi kita melihat Yesus. Sadar Yesus kan? Melainkan yang tak kelihatan. Yang tidak kelihatan siapa? Yesus. Yang kelihatan apa? Sementara, materi. Sedang yang tak kelihatan, kekal. Ya, continue, kekal. Nggak ada yang bisa rusak. Ya, jadi bukan persoalan perasaan nih, tapi kok belum kerasa sembuh ya? Kok belum kerasa enak ya? Pasti enak sih kalau saya dengar janji, dengar berkat, dengar kebenaran, kok tenang ya, shalom ya. Nah, kenapa? Karena kita menerima yang nggak kelihatan di wilayah yang tidak kelihatan. Ya, luar biasa ya. Nah, saudara nih sekarang kita masuk benar-benar. Kenapa jadi penting? Karena gini, kalau saudara nggak paham yang hal ini, bisa kehilangan betul. Makanya kita paham kenapa orang Kristen kok nggak otomatis ya? Kok bisa kehilangan hal-hal yang luar biasa baik ini? Nah, kita mau baca sekarang. Matius 25 ayat 29. Perhatikan. Baca sama-sama. Karena setiap orang yang mempunyai, dibilang, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Sampai situ dulu ya. Kalau kita mempunyai, kita bilang, maka dikatakan apa? Kita diberi. Tapi ditambahin lagi, berkelimpahan. Sama-sama katakan mempunyai, diberi, berkelimpahan. Ya, memiliki apa? Ini prinsip iman nih, saudara. Sama-sama katakan prinsip iman. Ya, jadi kalau katakan gini, kesembuhan, ngomong doang. Kesehatan Kristus, iman Kristus, mana lu bodoh? Hikmat Kristus, mana? Nah, orang kan bilang bisa gitu. Nah, ketika kita bilang, iya ya, gua nggak punya, nggak memperoleh ini. Tapi kalau kita bilang, enggak, saya miliki hikmat Kristus. Misalnya sama-sama sekarang kata, saya memiliki hikmat Kristus. Misalnya saudara bilang, kamu mah dulunya bodoh. Enggak, saya memiliki kecerdasan Kristus. Saya memiliki kesehatan Kristus. Saya memiliki kesembuhan Kristus. Saya memiliki kemakmuran Kristus. Memiliki, ya. Sama-sama katakan memiliki. Nah, firman Tuhan bilang apa? Diberi. Diberinya berkelimpahan. Tetapi, nah ini kita akan ngerti kenapa orang yang nggak memiliki ya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada daripadanya akan diambil daripadanya. Jadi dibilang, apapun yang ada padanya akan diambil. Berarti dia sebenarnya memiliki ya. Sebenarnya dia memiliki. Tetapi dia bilang ini, enggak, mana bisa kita sehat terus. Mana bisa. Belum tentu selamat loh. Bisa masuk tribulasi loh. Tuhan masih menghukum. Berarti kan dia nggak memiliki. Sekarang tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus misalnya. Paham nggak? Ya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, dia bilang, diambil. Yang masih ada juga diambil. Makanya kita ngerti. Kenapa ya dia hamba Tuhan loh. Hamba Tuhan besar loh. Kenapa ya hidupnya akhirnya
anak-anaknya rusak, kesejahteraan keluarganya diambil, bercerai misalnya. Kenapa ya? Pasti ada salah kepercayaan. Ini nih ayat yang luar biasa. Ini pewahyuan yang luar biasa dari Kristus. Makanya ini misteri, ini rahasia. Makanya saudara nggak main-main ketika saudara berkata gini, enggak, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya mau mewarisi Kanaan. Saya memiliki Kanaan. Kanaan itu udah milik saya. God's rest, tempat perhentian Tuhan. Tanah perjanjian, namanya juga tanah perjanjian. Siapa yang janji? Tuhan. Pakai sumpah lagi, janji dan sumpah. Mana Pak Melki? Janji sama siapa? Janji dan sumpah kepada Abraham. Ya kan Pak Abraham, bukan kamu. Saya milik Kristus, saya keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi saya miliki nggak? Saya punya nggak? Sama-sama katakan, saudara bilang, saya punya. Nah, milik saudara itu jangan sampai ada yang ambil. Dari mulut juga nggak boleh. Maksudnya gini, mau siapapun yang menentang saudara berkata gini, nggak bisa loh, sesat tuh. Wah, ditakut-takutin, mana bisa, sekali selamat tetap selamat, misalnya kan. Terus saudara bilang ini, oh ya, iya ya, ayatnya juga bilang gitu ya. Pakai ayat yang obscure, yang bias. Iya ya, terus terima penghukuman. Berarti apa? Kita nggak ngaku itu yang kita miliki, diambil. Coba baca satu ayat lagi. Lukas 8 ayat 18. Makanya caranya cuma ini nih. Dibilangin, karena itu saudara-saudara, karena itu ya, dengar ya. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Sama-sama katakan, saya pasang kuping mendengar hanya kabar baik. Perhatikan. Jangan semua sampah dimakan juga, jangan mau. Karena siapa yang mempunyai, bilang saya mempunyai, kepadanya akan diberi sampai berkelimpahan, tadi ayat yang sebelumnya kan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, bilang nggak punya keselamatan, nggak punya sosok, nggak punya hidup kekal, ya, nggak punya kesehatan Kristus, hikmat Kristus. Kemarin minggu lalu hari Jumat kita dengar ya, Kristus itu bagi kamu adalah hikmat, kebenaran hadiah, ngomong-ngomong, ya, kekudusan, penebusan. Nggak punya, daripadanya akan diambil tuh. Apapun yang masih ada, sebenarnya dia punya, diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Coba renungkan pelan-pelan. Saya kasih 2 detik, 3 detik. Paham ya? Kita ini sedang melihat yang tidak kelihatan nih. Tapi yang kelihatan ini tidak kelihatan itu kekal. Ya, jadi sangat mudah sebenarnya keselamatan. Sangat mudah soteria itu. Ya, kita nggak mau terima. Misalnya kayak anak yang hilang tuh. Bapaknya lari. Bapaknya memeluk. Bapaknya mencium. Berulang-ulang. Bapaknya sembelih. Lembu gemukan. Ngadain pesta. Buat siapa? Buat anak kurang ajar itu. Siapa ya? Kita, anak yang hilang. Orang berdosa kan? Kan ini Yesus sedang bicara tentang orang berdosa dengan Farisi. Orang berdosa itu diwakili oleh anak yang hilang, adiknya. Orang Farisi itu kokoknya, kakak tertuanya. Ya. Itu perumpamaannya. Dan yang older brother bilang apa? Ketika dia dengar bapaknya pesta, bapaknya bersuka cita, dancing, music and dancing, dia bilang. Bapaknya itu yang menari-nari itu. Saudara dan saya, makanya dia bilang accepted, senang, delight, menari-nari. Lihat saudara, terima yang kayak gini. Sekalipun saudara nggak layak, emang udah pasti. Kalau itu mah nggak usah ngomongin. Tapi saudara dilayakkan. Pesta dia. Coba baca Lukas 15 ayat 29. Perhatikan baik-baik ya. Kalau kita nggak bisa terima apa yang kita miliki di dalam Yesus, tentu saja ya. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus misalnya. Saya bilang enggak, nggak bisa. Banyak nentang. Saya udah pakai ayat juga masih ditentang ya kayak gitu. Ya. Tetapi ia menjawab ayahnya, kata kokoknya nih. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Lihat ya kesadarannya apa? Ngaku-ngaku melayani. Ya.
Padahal ketemu bapaknya, ketemu Yesus, Tuhan bilang, enggak, lu melayani perut lu sendiri, lu melayani apa? Munafik. Nah, gitu kan? Ketemu yang ini aslinya dia nggak lihat ya. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Ya, Paulus waktu masih Saulus itu farisinya Farisi itu. Semua perintah Bapak dibabat semua. Jadi pembunuh ya, teroris. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria, bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Lihat ya. Lihat sikapnya nih. Ia sadar diri dan dia merasa kosong. Sama-sama katakan kosong. Kenapa? Dia lihat gini, bapaknya pelit. Ya, dan dia juga pengennya apa? Bukan pesta dengan bapak, bukan. Buat sama teman-temannya, sesama Farisi. Kosong. Sama-sama katakan kosong. Ya, tapi bapaknya sebenarnya mengasihi dia juga nggak? Mengasihi kakak sulung, mengasihi anak adiknya, mengasihi ya. Coba 31 baca. Kata ayahnya kepadanya. Ini perhatikan pewahyuannya, saudara. Anakku, katanya. Tetap disebut anakku. Tapi memang betul. Ini anak kecil ya. Bukannya huyos sih bilangnya. Teknon. Ya, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Bocah. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Aku gak pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah melupakan engkau. Aku tetap setia walaupun engkau gak setia. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ya, Tuhan ingetin. Sama seperti saudara nih sebenarnya. Sebenarnya semua orang Kristen Tuhan ingetin. Kamu tuh gak kosong, kamu tuh penuh. Sama-sama katakan, saya penuh. Saya dimeterai dengan Roh Kudus. Roh Kristus. Yesus ada di dalam saya. Ya, kata firman dia penuh. That all, dia bilang all tuh pas ya. Semua variasi. Sama-sama kan semua variasi. Makanya saya sering bilang ini. Saudara tuh penuh diberkati. Segala dimensi, segala aspek, segala area, segala spektrum, semua. Emang dibilangnya gitu. Segalanya tuh bahasa Yunaninya tuh pas, PAS ya. Itu semua variasi dan present active tense ya, present tense. Terus sampai sekarang maksudnya. Segala kepunyaan Tuhan, kita didudukan bersama Yesus. Dia kerajaannya, ada kekuasaannya, ada wilayahnya, semua milik Yesus, milik saudara. Dan saya, amin. Wow, sama-sama katakan wow, luar biasa. Ya, makanya sadarnya apa? Penuh. Ya, kalau rasa kesadaran itu kosong, ya aku gak milik apa-apa, aku mah cacing katanya gitu. Itu bukan rendah hati, itu mental budak. Ya, dia bilang, makanya tadi kokonya bilang dia harus kerja dulu. Dia udah kerja, Tuhan gak ngasih apa-apa, masih kosong dia. Ya, tetapi waktu anak yang bungsu datang, Tuhan kasih supply. Ganti kasut, kasih kasut. Jubah, ganti, kasih jubah kebenaran. Kasut artinya apa? Ya, status tuh ya, anak. Sebagai anak di hadapan Tuhan. Ya, di perjanjian lama copot kasut. Pelayan soalnya. Musa copot kasut. Deket-deket gua nggak boleh. Perjanjian lama, perjanjian baru kasih kasut. Pasang cincin. Ya, otoritas. Bukan roh perbudakan, tapi sonship, anak ya. Jadi kita itu saudara saya itu, saya memberitakan saudara saya itu benar-benar penuh dengan Yesus. Sama-sama katakan komplit dengan Yesus. Penuh dengan Yesus, ya. Kita enjoy Yesus setiap saat, setiap waktu. Ya. All, dia bilang, all I have is yours, is now. Sekali lagi now tuh. Sekali lagi is yours sekarang. Kita join here, ya, join warisan dengan Yesus Kristus. Penuh. Milik Bapa, milik kita. Sama-sama katakan, semua milik Bapa, milik saya. Penuh. Coba hidup dengan kepenuhan Kristus itu. Hidup dengan kepenuhan Kristus. Ya, Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Ya, ini bagian B-nya. Karena itu, kita udah terima Yesus Kristus. Ya, karena itu. Sama-sama katakan ya. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, ini kan kayaknya tuntutan ya. Kita walk with Jesus. Ya, in Him we walk. Tuh. In Him walk ye.
Berjalan dengan penuh dengan Yesus. Yang mau dan percaya katakan amin. Saudara berjalan di mana? Saudara bilang, saya memiliki kekuatan Kristus. Saya memiliki hikmat Kristus. Saya memiliki kekayaan Kristus. Saya memiliki kecerdasan Kristus. Warga, saudara, saya memiliki harmonisasi Kristus. Luar biasa, ya. Dan perhatikan gini. Kita itu akhirnya tidak dikondalikan dengan sekeliling keadaan. Nah, ini contoh sekarang kita akan melihat contoh Yesus. Yesus itu dipenuhi dengan kepenuhan Allah, dia bilang kepenuhan Tuhan, Bapaknya. Ya, dan dia bilang gini. Waktu dia melakukan pelayanan, apa pelayanan Tuhan Yesus yang paling rendah hati? Ya, paling jawab paling gampang waktu dia mencuci kaki murid-muridnya. Bayangin, firman anak Allah, pencipta langit dan bumi, sejagat raya ini, ikat tali hamba, ambil basin, nyuci kaki murid-muridnya, manusia berdosa. Nah, saudara lihat ya, tidak dikendalikan dengan apa? Ya, gue mah lebih rendah. Bukan, tapi dari kepenuhannya baru melayani. Lihat ya, Yohanes 13 ayat 3. Dengan cepat aja saya baca. 3-5 ya. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Sama-sama katakan, Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu. Sama seperti saudara dan saya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya, nanti dia balik. Lalu bangunlah Yesus. Dia tahu, kemudian dia bangun. Menanggalkan jubahnya, mengambil selai kain lenan, mengikatnya pada pinggangnya. Lihat ya, lenan itu menggambarkan apa? Girded ya, ikat pinggang hamba. Makanya dia, kita bilang dia adalah raja segala raja, sekaligus hamba yang melayani kita. Luar biasa ya. Bukan dari kekosongannya, bukan, tapi dari kepenuhannya. Saudara nangkap perbedaannya ya. Saudara nggak dikendalikan oleh, atau saudara punya buat apa tuh, kenop-kenop untuk ini, untuk bikin gini, diatur dari luar. Enggak. Saudara penuh dengan Yesus, sehingga saudara mau buat apa, mau melayani, mau berbuat ini, berbuat itu, saudara dengan kepenuhan Yesus ya. Dan kemudian dia menuangkan air pada sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain terikat pada pinggangnya. Saudara sebenarnya mau bilang apa sih? Waktu saudara penuh dengan Kristus, nggak kosong, saudara tuh secure. Sama-sama kan secure. Ya, jadi sebenarnya orang yang sombong itu sebenarnya insecure. Ya, karena dia merasa, saya nggak dihargai. Saya dianggap rendah. Saya begini. Tapi kalau saudara penuh, wah, Tuhan nyuci kaki murid-muridnya. Wah, rendah lu, begini, nggak bisa. Tuh firman bilang apa? Dia penuh segala sesuatu. Secure. Orang secure itu hamba. Ya. Ya, jadi kita harus melihat misalnya seperti Yusuf, ketika dia menjadi penguasa, raja penguasa di Mesir, saudara-saudara datang, dia mengampuni atau melepaskan pengampunan sebagai penguasa. Dia nggak bilang ini, ampun deh kak, saya di sumur kosong kan, ampun deh saya salah deh, nggak begitu. Ya, saudara lihat ya, jadi seperti itu kita melihatnya. Ya, jadi kalau kita tahu apa yang kita miliki, kita akan ditambahkan lagi. Coba perhatikan ya, perhatikan Ibrani 4 ayat 16. Jadi ini diulangi terus ya, bahwa kalau saudara tahu saudara memiliki, ya, maka itu akan ditambahkan lagi sampai berkelimpahan tadi dikatakan, sampai super abound. Makanya kasih karunia itu super abound, tak terbatas. Ya, kemurahan Tuhan itu yang supranatural itu, mujizatnya itu super abound. Nah, ini mau masuk situ soalnya. Ya, 16, makanya Ibrani 4, 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Sama-sama dengan penuh keberanian. Saya miliki keselamatan. Minimal sorry. Saya memiliki pengampunan segala dosa. Dibenarkan sepenuhnya. Saya memiliki Kanaan.
Ya, supaya kita menerima rahmat. Saudara, diulang-ulang ya. Apa itu rahmat? Bahasa Inggrisnya mercy ya. Saudara layak terima, tapi saudara tidak terima. Ya, bikin pusing Pak. Begini-gini. Saudara layak kan dihukum dan saya. Tapi saudara kita nggak terima. Itu namanya terima rahmat. Ya, jadi gini. Tidak terima yang kita layak terima. Apa itu? Penghukuman. Paling gampang deh ya. Jangan lupa nih, soalnya ada dua nih. Dan menemukan kasih karunia. Grace. Apa itu kasih karunia? Kita menerima yang tidak layak kita terima. Apa itu? Ya berkat. Janji. Sama-sama katakan, saya menerima yang tidak layak saya terima. Yaitu berkat Tuhan. Ya. Jadi jelas ya bedanya rahmat dan kasih karunia. Ya bahasa Indonesia rahmat. Ya mercy kita nggak terima penghukuman. Sebenarnya kita layak terima. Grace kita menerima berkat. Sebenarnya kita nggak layak juga. Ya. Jadi itulah yang kita terima. Makanya dibilang iman itu sekarang. Now faith is. Tadi kan ya. Now faith is. Definisi iman tuh sekarang iman adalah. Now. Sekarang. Sekarang makanya kita datang. Tanpa takut. Kenapa? Karena ada Yesus sudah bayar. Paham ya? Amin? Atau ayat terakhir aja. Ya, sebelum ayat terakhir. Jadi kita ini bisa mengalir, saudara bilang ya. Jadi prakteknya nih, ya Pastor Pin tadi ceritain tentang bagaimana dia suka main badminton dengan istrinya. Ya, istrinya jago juga katanya. Tapi ketika lagi main badminton, dia kepikiran kerjaan di gereja gitu. Jadi fokusnya teralihkan lah gitu. Langsung dia bilang performnya turun, drop. Kemampuannya turun. Nah, sebenarnya apa? Karena dia nggak enjoy waktu ini. Jadi ketika dia main badminton, dia teralihkan, dia nggak enjoy waktu itu. Nggak now itu dia nggak enjoy. Ya. Nah, sebenarnya di dalam olahraga tuh ada istilah gitu. Jadi dia contohin juga Zidane ya, Zinedine Zidane itu pemain bola Prancis waktu 2008 ya atau 2000 berapa tuh? 2006 ya. Tanding dengan Brasil di final. Kemudian dia bilang gini, udahlah, kita main relax aja, enjoy aja. Ya, kalau kita menang ya menang katanya. Kalau kita kalah, ya udah lawan Brasil ini, nggak ada masalah. Enjoy. Nah, ketika enjoy di waktu itu, flow-nya ngalir. Ya, jadi tercatat nih dalam sejarah persepak bolaan. Di olahraga kerasa ya. Bahwa hari itu dia main tuh seperti apa ya. Ya nggak pernah main sebagus itu dalam seumur itu. Ya, jadi disebut di dalam sport itu a state of grace ya, flow. Di dalamnya ada flow ya, ada aliran. Ini nggak ngomong rohani dulu nih loh ya, di umum nih. Ada flow-nya. Ya misalnya orang kayak kemarin kan, siapa tuh? Olahraga Dominion. Main, wah, tahun berapa? Kalau nggak salah tahun lalu. Pokoknya dia semua seri menang terus. Tahun lalu udah mulai kalah ya, sebelumnya mungkin. Ya, kemudian lagi off dia. Nah, itu tuh istilah perform ya, itu ternyata di dalam sport itu sama, a state of grace disebutnya. Peristiwa kasih karunia. Ada supply minded. Ya, a state of grace. Relax. Nggak overthinking, nggak berpikir di luar. Dia enjoy. Saudara perhatikan ya. Saudara itu diajarkan kehidupan yang begitu. Jangan khawatir, makanya dibilang jangan khawatir tentang hari esok. Jangan khawatir besok, jangan khawatir. Kenapa? Kesusahan sehari cukup sehari. Ya, sebenarnya bukan kesusahan sehari cukup sehari. Ada supply Tuhan, ada cukup kasih karunia untuk hari ini, itu poinnya. Dan supply Tuhan itu luar biasa baiknya. Ayat terakhir ya.
Mazmur 46 ayat 2 dalam bahasa Indonesia ya, bahasa Inggrisnya ayat 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya bahasa Indonesia gitu ya. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bahasa Inggrisnya. A very present help in trouble. A very present help. Present, now. Tuhan itu di atas waktu dan ruang. Dia itu sekalipun ada masalah, kata Daud ya, Tuhan itu bukan lebih dari cukup lagi. Tadi kan ada rahmat, ada kasih karunia. Itu a very present help. Ya. Present help, sama-sama katakan. Sebagai penolong sekarang. Enjoy nggak kita sekarang? Ada urapan. Enjoy nggak? Misalnya sekarang saya lagi gini ya. Saya lagi sampaikan firman gini. Saya nggak fokus saya kemana-mana, bodoh aja. Pokoknya saya nikmati aja gitu. Baru ada flow, dibilang. Baru ada urapan, saudara. Nah ini berbicara juga semua aspek dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang diberkati katakan amin. Luar biasa ya. Mari yang mendengar di YouTube, kalau saudara berkata, saya mau tuh kehidupan yang luar biasa seperti itu. Tapi saya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saudara boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, saudara diselamatkan. Saudara menerima keselamatan, soteria. Mari berdoa bersama saya. Katakan, Tuhan Yesus yang maha baik, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya, Kau telah mati buat saya, Kau telah bangkit, Kau duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Kau. Saya menerima semua janji Tuhan, dan menerima semua berkat Tuhan. Di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, saya adalah anak-Mu, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara kalah, saudara sudah diselamatkan, saudara nggak perlu takut. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua. Ya, kita tutup ibadah kita malam ini dengan perjamuan kudus. Ya, saudara diberkati, amin. Enak ya, hidup saudara nggak khawatir masa depan, nggak menyesalan masa lalu. Hidup saudara penuh dengan supply flow. Ya, dari kehidupan Kristus. Mari siapkan perjamuan kudus saudara. Dan saya semua, kita terima sendiri dari Tuhan. Bilang, saya terima sendiri dari Tuhan. Tuhan yang ngomong ya. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, ini jadi perbuatlah ini tuh sakramen saudara ya. Perintah Tuhan buat kita yang menguntungkan gitu, yang benefit. Kita terima sendiri dari Tuhan ya. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Ya dipisahkan supaya apa? Ini tubuh untuk kesehatan saudara. Yang utama umur panjang tuh di mata Tuhan itu yang utama. Ya dan darah Yesus perjanjian ya. Janjian darah. Ya. Tubuh Kristus diremukkan supaya saudara dan saya utuh. Supaya saudara dan saya katakan, saya utuh. Diremukkan supaya saya utuh. Ditikam supaya dosa saya dihapus. Dicambuk supaya oleh bilurnya saya sembuh. Saudara buang semua, lempar semua penyakit. Saudara sudah sembuh. Ya, dibakar, digantung tuh 6 jam. Dari jam 9 sampai jam 3 sore, jam 12 sampai jam 3 kegelapan. Ya, terima semua murka, semua panas, semua api murka supaya saudara dan saya tidak dihukum, tidak dimurkai lagi. Sama-sama katakan, saya tidak dihukum, tidak dimurkai lagi. Saya berkata, saya penuh sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi. Ya, senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis,
Apalagi subur seperti pohon ditanam di tepi aliran air, ditanam oleh Tuhan, di bait Tuhan. Ya, ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos, kehidupan Kristus. Ya, berjalan dengan hidup Yesus, mengharapkan 120 tahun lebih dengan kenyang. Ya, lebih over ya. Karena kita makan daging Kristus, sama-sama makan daging Kristus, dadanya kasihnya, paha kanannya kekuatannya. Ya, roti malaikat, sama-sama katakan roti malaikat tuh, roti yang luar biasa dari sorga. Ya, roti pemenang, saudara nggak bisa kalah lagi, lebih daripada pemenang. Ya, makan roti hidup, mana sorgawi itu disebut roti hidup, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dan gandum yang terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Ya, yang harum, wangi. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kesembuhan. Dan sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara, ada ciptaan baru. Penuh tuh, penuh. Sekarang nih ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu state, saudara, itu keadaan saudara, itu status saudara dan saya. Ya, segala dosa saudara diampuni oleh darah, dihapus tuh. Masa lalu, masa kini, masa depan, continue, berkelanjutan, continue. Tuhan melupakan semua dosa, tidak pernah ingat lagi. Ngapain saudara ingat-ingatin Tuhan? Tuhan udah nggak ingat. Ya, dan saudara adalah dibenarkan sepenuhnya loh. Ya, katakan, saya mewarisi Kanaan. Saya mewarisi dunia. Saya mewarisi berkat Abraham. Saya mewarisi panen raya besar dari hujan akhir. Ya, manifestasi berkat. Saya mewarisi shalom Kristus. Peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Saya mewarisi berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani di alam surgawi. Saya mewarisi golden oil dari golden pipe mengalir dalam semua aspek kehidupan saya. Saya mewarisi berkat anak sulung, karuniakan roh. Saya mewarisi semua yang Tuhan Yesus sudah bayar, sudah selesaikan di kayu salib, yang dibayar dengan darah yang mahal. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan.